Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih, nama budaya. Sungguh satu keberuntungan buat saya ya, masih bisa datang ke Wihara Dharma Sukha walaupun Bapak Ibunya nggak kelihatan sama saya nih. Tapi paling tidak mudah-mudahan suara saya masih terdengar di rumah-rumah kalian. Nah, hari ini saya udah minta izin sama sumong saya untuk ke Wihara Dharma Sukha untuk rekaman karena kebetulan wiharanya tutup dan ada kasus COVID-19. Jadi sumong saya kasih izin, tapi harus bawa masker. Dan kalau kita pikirkan ya, kalau saya renungkan lagi nih, suhu Bante, biku-biku yang sudah memahami tentang ajaran Buddha dan bahkan mungkin juga mempraktekkan ajaran Buddha, seolah-olah ada rasa takut dengan COVID-19, wiharanya tutup, kemudian juga nggak keluar dari wihara. Tapi menurut saya pribadi itu bukan karena ketakutan, karena kebodohan batin ya, tapi ketakutan karena ada dasar cinta kasih, yaitu jangan sampai saya jadi carrier buat orang-orang terdekat saya atau orang-orang yang mungkin saya tidak suka dan akhirnya mengakibatkan kematian dari orang-orang tersebut. Itu yang dihindari. Jadi menurut saya pribadi, setelah saya merenung dari mulai wabah ini muncul ya, yang kasus di Wuhan waktu itu, saya berpikir bahwa ini adalah satu kondisi untuk kita melatih diri sebagai manusia. Apalagi kita sering menyebut bahwa menjadi seorang manusia adalah satu keberuntungan. Nah, saat ini sungguh-sungguh satu keberuntungan bahwa kita masih bisa bersama dalam planet bumi, masih bisa menikmati matahari, masih bisa duduk dengan keluarga masing-masing walaupun mungkin berusaha untuk menjaga jarak dengan orang-orang terdekat kita. Nah, hari ini mungkin saya lebih mengajak Bapak Ibu untuk introspeksi diri. Introspeksi diri ini mungkin bisa saya kaitkan dengan diri saya sendiri lah ya. Kalau dipikir-pikir, saya flashback balik lagi, saya hidup di jalanan sudah hampir 40 tahun, 30 tahunan. Jadi betul-betul kalaupun ingin retret sendiri, itu berarti harus minta izin dari wihara, minta izin dari suhu saya. Kemudian saya pergi bergabung dalam satu komunitas untuk mengadakan retret, kemudian saya bergabung di sana. Dan setelah mengikuti retret tersebut, di tengah perjalanan ada keinginan untuk lari keluar pulang karena merasa kehidupan di wihara jauh lebih menyenangkan daripada kondisi pada saat retret. Tapi hari ini beda cerita. Ternyata kita planet bumi, makhluk di planet bumi ini sama-sama retreat, cuma di rumah masing-masing. Dan yang menyenangkannya adalah waktu ketemu dengan keluarga lebih banyak, waktunya ngobrol dengan keluarga lebih banyak, waktunya lebih care sama orang-orang terdekat, mungkin lewat WA, lewat telepon, dan dengan orang-orang yang bantu di wihara ya. Kalau buat saya, yang bantu masak, bantu bersih-bersih pun jadi lebih banyak. Batuk dikit, saya mulai peduli. Waduh, kenapa tuh? Sakit ya? Demam nggak? Batuknya berat nggak? Buruan minum obat. Biasanya lu batuk aja gue nggak tahu udah sembuh lagi. Tapi dengan kondisi seperti ini membuat saya jadi introspeksi diri. Sebetulnya selama ini saya yang mencoba untuk menjadi seorang praktisi dharma, dalam tanda kutip praktisi dharma sejati ya. Ternyata setelah ada kasus COVID ini, saya jadi bertanya-tanya, apakah betul saya sudah mempraktekkan dharma dengan selurus-lurusnya? Dan jawaban saya ternyata masih belum. Jadi dalam 3 minggu ini, saya mulai belajar untuk mengintrospeksi diri saya sendiri. Apakah dalam sila saya sudah lebih baik lagi? Contoh ya, ada pepatah dalam bahasa Mandarin. Waktu belajar agama Buddha, waktu pertama jadi biku, Buddhanya di depan mata. Waktu 10 tahun setelah kita jadi biku, Buddhanya ada di samping kita. Setelah kita lebih dari 20 tahun jadi biku, mungkin Buddhanya di belakang kita. Artinya apa? Mungkin saat-saat awal jadi samana, saat berjalan pun saya mencoba berhati-hati supaya hewan-hewan kecil tidak terbunuh. Saya berusaha membangkitkan bodhicitta saya, tujuan untuk menjadi Buddha seolah-olah harus dicapai. Lalu latihan, sehari, 2 hari, 3 hari, menjadi setahun, 2 tahun, 5 tahun, akhirnya 10 tahun. Saya mulai merasakan bahwa lihat sesuatu, misalkan makanan dikerubungin semut,
saya sudah mulai tidak peduli. Kalau dulu-dulu waktu jadi praktisi, waktu jadi samana pertama-tama, lihat makanan dikerubungin semut, saya mulai care. Ini makanan saya ambil semutnya satu persatu saya pindahkan ke tempat yang aman, ke tempat yang nyaman, supaya makhluk-makhluk atau manusia-manusia lain tidak membuat semut-semut ini mati. 10 tahun kemudian saya mulai tidak peduli, bodoh amat makanan penuh dengan semut. Nah sekarang perjalanan udah hampir 20 tahun jadi seorang samana, lihat makanan penuh semut udah bodoh amat, udah nggak ada lagi usaha untuk membuat makhluk-makhluk ini mengenal Dharma. Maksudnya mengenal Dharma apa? Dulu-dulu waktu pertama kali kenal agama Buddha, tiap kali bertemu dengan apapun hewan-hewan yang kecil-kecil, begitu saya melihat, saya langsung menghampiri, kemudian saya langsung mengatakan, bersuara walaupun pelan, perlindungan sejati hanya pada Buddha, pada Dharma dan pada Sangha. Semoga lahir lagi kamu jangan jadi seekor semut, kamu harus jadi manusia, melatih diri, mengenal Dharma sampai akhirnya kamu mencapai penerangan sempurna. Itu di awal-awal. Lama-lama cinta kasih hanya sebatas teori. Lihat semut begitu banyak lubang dalam kue, dalam air, dalam madu terutama ya. Kemarin hasil Katina dapat madu banyak dari Dharma Sutta. Saya minum 2-3 kali, semut semua udah mulai cuek saya. Bodoh amat. Nah ini jadi bahan introspeksi diri buat saya. Latihan saya ternyata masih kurang banyak, masih kurang baik, masih kurang serius. Jadi sekarang dalam 3 minggu ini saya mencoba meningkatkan kualitas batin saya, mencoba meningkatkan hidup saya supaya lebih punya makna. Mungkin tidak keluar menjadi seorang volunteer di jalanan, tapi paling tidak saya membantu dengan doa-doa, kemudian mensupport juga orang-orang dengan WA supaya tetap sehat, kemudian telepon ke orang tua saya supaya tetap jaga kesehatan, karena katanya COVID-19 menyerang orang tua, jadi saya mencoba telepon tiap hari, peduli dengan orang-orang tua, peduli juga dengan orang-orang yang tidak seagama, yang tidak punya keyakinan yang sama dengan saya. Saya hello, sekedar mengingatkan bahwa Tuhan itu ada bagi mereka, sedangkan bagi kita hukum karma itu ada. Jadi masa 3 minggu ini saya perhatikan begitu banyak masyarakat yang penuh dengan kekhawatiran, anxiety, penuh dengan fear, rasa takut yang berlebihan. Bahkan kalau kita menerima WA tiap hari pagi siang malam, kemudian membaca berita tentang kematian-kematian, wah itu bikin stres sebetulnya ya. Nanti kalau udah kirim-kirim WA, foto-foto, video atau berita apapun juga, kemudian saya tanya sama orang ini, kamu stres ya? Dia langsung jawab, enggak suhu, saya nggak stres. Lah kan aneh, nggak stres tapi dia selalu mengirimkan berita-berita tentang WA, kemudian ditulis, yang mati bertambah suhu, yang mati bertambah suhu. Tiap hari WA saya seperti itu, yang mati bertambah, yang mati bertambah. Pada saat saya kasih komen, apakah kamu stres? Jawabannya tidak. Ini kan harusnya menjadi satu kontemplasi perenungan diri juga, bahwa apakah saya stres dengan kematian-kematian seperti itu? Apalagi dengan kematian-kematian dari orang-orang terdekat ya. Seperti contohnya 2 minggu lalu ada orang Kebumen yang saya kenal dekat, dapat kabar dari Sunung Shu, ternyata meninggal karena COVID setelah bertemu dengan pejabat-pejabat di Jakarta. Saya langsung sedikit tertusuk hati saya. Aduh, ternyata menimpa juga ya orang yang saya kenal. Padahal selama ini berita-berita yang saya baca adalah mengenai orang-orang yang tidak saya kenal. Nah dalam hal ini saya berpikir bahwa kita ini nggak main-main lagi hidup sebagai manusia. Benar-benar sudah harus serius, sila dilatih dengan baik. Kemudian ucapan dijaga dengan baik. Kemudian pikiran dibuat sepositif mungkin, jangan berpikir negatif. Kemudian ada hal lagi yang harus diperhatikan, kita jangan membeda-bedakan orang. Mau orang hitam, orang putih, tidak sekolah, orang pinter, tidak, semua sama. Mereka semua punya benih kebudayaan. Mereka harus kita rangkul, karena mereka semua adalah calon-calon bodhisattva. Mereka semua adalah calon Buddha. Ini yang harus kita perbaiki. Tidak ada yang membedakan kamu kaya, kamu miskin, kamu hebat, kamu bodoh, nggak ada. Semuanya jadi satu. Kemudian kita lihat lagi bahwa apa yang pernah saya bilang di sini, bahwa hati itu harus bicara. Jadi bapak ibu di rumah dalam 3 minggu ini coba perhatikan. Saya nggak tahu ya sekolahan ini tutupnya sampai April atau sampai Mei itu sampai Juni. Yang pasti Dharma Sukha sampai bulan Juni. Tapi semoga ada perubahan membaik ya. Bulan 5 udah buka. Tapi kita lihat hati kita di bawah, hati yang tadinya kecil, cahayanya kecil, saat ini kita berkumpul dengan keluarga kita. Saya pikir hati kita semakin lama semakin membesar, karena kita bertemu dengan cinta kita di rumah. Nah sekarang muncul lagi kan,
gambar-gambar lucu-lucu. Anaknya bilang lebih baik buru-buru sekolah, mama jadi guru itu lebih galak daripada guru yang benar. Nah di sini ibu-ibu tolong perhatikan lagi anaknya belajar bahwa anak itu tetap harus mandiri. Kekhawatiran ibu-ibu bahwa anak itu jadi jelek nilainya atau nggak naik kelas itu hanya kekhawatiran ibu-ibu. Yang paling penting anak tetap harus disupport. Jadi ibu-ibu harus mengganti kekhawatiran dengan harapan, harus mengganti rasa marah dengan kesabaran, harus mengganti rasa benci dengan cinta kasih. Ini latihan utama di rumah. Jadi namanya pelatihan diri, walaupun tidak datang ke wihara, ibu-ibu bisa latih di rumah. Jadi sekarang saatnya bertemu dengan orang-orang di rumah, di mana perasaan bapak ibu kumpul semua jadi satu. Biasa pergi pagi pulang malam ketemu orang yang kita cinta hanya sebentar. Sekarang pagi siang malam kumpul jadi satu. Saya percaya tuh bisa cintanya bisa membesar, bisa juga enaknya membesar. Lu lagi. Tapi itu adalah pilihan kalian untuk hidup seperti itu. Sedangkan kami di wihara dengan adanya wihara tutup seperti ini membuat waktu untuk refleksi diri lebih besar ya. Waktu untuk sembahyang lebih banyak. Karena biasa di jalan 3 jam nyetir, Bogor Jakarta 3 jam, pulang lagi 2 jam setengah. Sekarang waktu 6 jam bisa buat sembahyang, bisa buat, ya biasa saya buat sembahyang sih di rumah ya. Bisa buat ngobrol, tapi nggak banyak-banyak ngobrol lah. Bisa dengerin ceramah-ceramah online. Jadi saya sebetulnya dalam hati kecil saya sangat berharap hari ini libur sebetulnya, nggak ada rekaman-rekaman. Tapi ternyata kata Pak Sarwan Bante juga online. Kemudian Pak Marga Singgi, Romo Marga Singgi juga online. Jadi saya pikir, aduh jadi malu sama Pak Sarwan. Jadi hari ini tetap saya datang juga ke Dharma Suka. Chat anaknya kurang, jujur aja lebih cenderung ke, aduh kalau Pak Sarwan bisa gantiin saya senang hati banget. Tapi saya pikir-pikir nggak boleh begitu, karena memang kita ini sekarang udah zamannya online. Dan positifnya lagi buat ibu-ibu usia 40-50 ke atas, yang dulu pakai HP mengandalkan anaknya, sekarang harus bisa belajar Zoom, harus belajar WA juga, belajar record suara juga, belajar video call juga. Wah, banyak kelebihannya. Dengan belajar ini Gojek, beli makanan online juga. Jadi ternyata banyak kelebihan-kelebihannya setelah kita nongkrong di rumah selama hampir 3 minggu, 4 minggu ini ya. Kemudian untuk introspeksi diri lagi adalah kita mulai belajar untuk mencintai dunia kita, bumi kita. Kata orang, langit itu berubah, ozonnya lebih tebal, kemudian warna birunya lebih kelihatan. Saya lihat di Bogor sama-sama aja. Jadi hari ini untuk ke Jakarta, perjalanan Bogor-Jakarta, ternyata saya menyaksikan seperti ini dalam suka langitnya, biru. Seperti di Eropa, saya bilang sama supir saya tadi. Jadi memang saatnya bumi juga istirahat, artinya bukan cuma kita manusia yang harus punya me time, punya family time. Ternyata bumi pun harus punya earth time. Jadi betul-betul kita harus menghargai setiap kehidupan. Nah di sini setelah COVID nanti berakhir, tetap latihannya harus ditingkatkan. Cintailah diri sendiri, itu yang paling utama. Cintailah diri sendiri, cintailah keluarga terdekat kalian, cintailah lingkungan sekitar, dan cintailah makhluk hidup. Yang paling penting cintailah bumi kita. Kita belajar dari sekarang jangan membuang sampah sembarangan, kemudian jangan menggunakan plastik-plastik yang tidak hancur, karena itu akan menyakiti ya bumi. Kita bayangkan kita makan sesuatu yang tidak hancur di perut. Perutnya jadi apa tuh? Gelembung gede. Kemudian mau keluar susah, mau dimuntahkan juga nggak bisa. Perutnya sakit. Nah bumi kira-kira kayak begitu. Jadi hati-hati, mencintai itu belum tentu membuat sesuatu yang kita cintai menjadi bahagia. Bisa aja istilah kita mencintai sesuatu akhirnya malah merugikan sesuatu tersebut. Jadi mencintai bumi, melindungi kehidupan. Nah berkaitan dengan virus ya, virus ini adalah hewan-hewan atau entah itu ya kita bilang makhluk hidup ya, kecil yang tidak terlihat, dan ternyata manusia sekuat apapun kita kalah sama sesuatu yang tidak terlihat. Padahal Buddha sudah mengatakan bahwa dalam 1 gelas air ada terdapat 84.000 makhluk yang tidak terlihat. Dan ternyata penduduk bumi nyata mulai ada sedikit fear terhadap COVID-19, virus yang kecil ini. Saya tetap mensupport Bapak Ibu, mendukung Bapak Ibu untuk melatih sila. Jangan membunuh makhluk sekecil apapun, jangan dibunuh.
makhluk sekecil apapun. Jadi Anda bayangkan yang hobinya makan seafood, makan ikan teri, makan udang, makan kepiting, kemudian kayak kemarin tiba-tiba ada dengar orang ngomong di samping saya, lupa siapa. Wah, kepiting kemarin enak tuh, lagi ada telurnya lagi banyak lagi. Saya langsung dalam hati, cuma lupa ngomong gitu, mengingatkan dia. Kepitingnya enak, apalagi ada telur dalamnya. Nah, telur ini ada berapa ekor kepiting? Terus kita rebus, mati. Kalau mati lagi lahir jadi semut, masih kelihatan. Kalau lahir lagi jadi makhluk yang tidak kelihatan, jadi virus COVID. Karena kalau kita lihat, tidak semua orang-orang yang kena COVID-19 meninggal, banyak juga yang sembuh. Artinya apa? Ini ada kaitan karma antara si virus dengan orang tersebut. Jadi bisa aja virus-virus ini menyerang orang-orang yang memang ada ikatan karma sama dia. Oleh karena itu, kenapa disarankan oleh Buddha? Untuk rumah tangga, hindari pembunuhan. Untuk bhikkhu sangga, jangan membunuh. Karena begitu makhluk-makhluk ini dibunuh, kemudian mereka tidak rela, mereka ada kemelekatan pada kehidupannya, benci sama kita. Akhirnya apa? Membalas dendam sama kita. Berubah menjadi virus-virus nempel di badan kita, masuk ke paru-paru, menyerang bagian pernafasan, membuat kita mati sesak. Yang rugi siapa? Diri sendiri. Jadi sebaiknya apa? Apakah harus vegetarian? Ya tidak. Balik lagi pada ajaran Buddha, selama tidak mendengar hewannya dibunuh, tidak menyuruh hewan itu untuk dibunuh atau dipersembahkan untuk kita, dan tidak mendengar teriakan hewan tersebut, ya disahkan. Tapi kalau Anda tahu memang itu hasil pembunuhan, maka sebaiknya jangan dikonsumsi. Tapi sekarang tanya lagi sama diri sendiri jujur, apakah zaman sekarang ada hewan-hewan yang bukan hasil pembunuhan? Nah, itu jawab sendiri ya, saya nggak tahu. Lalu yang berikutnya lagi adalah kita berusaha untuk menyebarkan cinta kasih. Cinta kasih ini harus disalurkan, bukan hanya untuk makhluk lain, yang paling terutama untuk diri sendiri. Jadi kemarin 2 hari lalu lah ada umat Bogor meninggal mendadak, bukan COVID, karena jantung. Jam 3 masuk rumah sakit, jam 6 meninggal. Kemudian zaman sekarang nih, apapun jenisnya, maksudnya gini, apapun penyebab kematiannya, karena sekarang adalah zaman COVID, maka harus buru-buru dikubur atau buru-buru dikremasi. Jadi otomatis besoknya tutup peti, lusa hari kemarin langsung dikremasi. Jadi dia suami yang meninggal. Jadi istrinya sempat upload di Facebook bahwa kematian suami yang begitu mendadak itu membuat dia tidak ingin hidup lagi. Nah, di sini kita sebagai umat Buddha, Bapak Ibu tetap harus banyak belajar untuk mengasihi diri sendiri, mencintai diri sendiri. Memang ada kemelekatan antara kita dengan orang yang kita cintai, apalagi orang yang kita cintai meninggal mendadak. Kalau meninggalnya sakit 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kita mungkin bisa siap. Tapi kalau meninggalnya mendadak, baru kemarin baik-baik, tiba-tiba kena COVID, masuk rumah sakit, putus hubungan dengan keluarga, terus nggak boleh ketemu lagi, itu sakit banget. Saya bisa merasakan perasaan itu. Jadi Bapak Ibu, pertama kali yang harus dilakukan apa? Mencintai diri sendiri. Sebelum mencintai orang lain, cintailah diri sendiri. Dengan cara apa? Tadi ini bilang ya, disebutkan di mana-mana. Rajin cuci tangan, rajin ganti baju, rajin keramas, rajin juga menjaga higienis alat-alat dalam diri kita ya, sikat gigi contohnya, atau mungkin habis buang air besar juga bersih-bersih badan lah. Kalau memang Anda mau jorok, nggak apa-apa, silakan. Tapi paling tidak Anda harus ingat bahwa Anda itu tubuhnya nggak steril 100%, tetap ada bakterinya, ada virusnya. Nah, kita udah kebal sama bakteri, sama virus. Belum tentu orang-orang sebelah kita yang dekat sama kita kebal. Nah, apa salahnya sih kita belajar mencintai diri sendiri? Dengan kita mencintai diri sendiri, kita sayang sama diri sendiri, otomatis orang-orang terdekat kita pun akan terlindungi. Jadi, menurut saya, dalam 3 minggu ini, pembelajaran saya terutama itu sangat banyak. Jadi, yang biasanya hidup seperti robot, tergesa-gesa, sekarang saya sudah mulai rileks, lebih santai. Dan tadi Pak Sarwan pun bilang di rumah terus ya, nggak kemana-mana, paling jemput bantai, jemput suruh. Terus biasanya apa yang kita lakukan dalam keseharian, saya pun mulai merasakan itu seperti robot kan, bangun tidur langsung pergi. Jadi cetananya udah nggak jelas.
Pokoknya bangun karena udah kebiasaan. Alarm bunyi, langsung buru-buru sikat gigi, langsung buru-buru aktivitas, buru-buru jam segini apa, jam segini apa, jam segini apa. Sekarang sudah mulai berubah. Begitu bangun tidur, karena nggak ada aktivitas, mulai berpikir, cetana saya hari ini apa? Oh, melatih sila dengan sempurna, sembahyang, sikat gigi, membuat orang lain bahagia. Itu harus ada cetana bangun tidur. Baru malam sebelum tidur, pelimpahan jasa ada hasilnya. Jadi yang pertama, dalam 3 minggu ini ada perubahan besar. Yang biasanya tergesa-gesa menjadi lambat. Yang biasanya seperti robot mulai manusiawi. Kita mulai care kanan kiri, peduli sama orang. Kemudian yang biasanya hatinya lupa ada di mana, sekarang lebih banyak menggunakan hati, ada empati, mulai peduli. Kemudian mulai berpikir untuk melatih diri, mulai banyak doa. Bahkan 2 malam lalu saya sempat baca juga di Facebook tentang ajakan dari umat-umat sedunia untuk melakukan meditasi bersama di tanggal 5 April untuk jam Indonesia sekitar jam 9.45 pagi kalau nggak salah. Kemudian sudah mulai banyak online juga, kebaktian online, ajakan-ajakan untuk membaca sutra, membaca mantra, membaca doa-doa bersama, agama apapun juga. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan kehidupan kita masing-masing sebetulnya ya, masih berbau egois. Tapi saya rasa itu udah ajakannya sangat-sangat positif. Jadi di sini saya sangat bersyukur dalam 3 minggu ini masih dikasih kondisi sehat, bertemu Bapak Ibu, walaupun hanya sebatas direkam, tapi it's okay. Kemudian masih bisa bicara, walaupun sedikit bingung, tidak ada orang di sini, tapi saya mencoba meyakinkan bahwa banyak makhluk-makhluk yang tidak terlihat di sini mungkin muncul, dan mencoba mengajak makhluk-makhluk yang tidak terlihat ini untuk membangkitkan cinta kasih. Karena kebencian menurut saya hanya bisa berakhir bila dibalas dengan cinta kasih. Balik lagi ke dalam ajaran Buddha bahwa kebencian tidak akan pernah dibalas, tidak akan pernah berakhir kalau dibalas dengan kebencian. Tapi kebencian bisa berakhir kalau dibalas dengan cinta kasih. Virus-virus ini menyerang orang-orang yang mungkin ada ikatan karma sama dia, otomatis kebencian lah ya. Makanya mengakibatkan kematian. Jadi kita tetap harus tenang, positif, kemudian menyalurkan cinta kasih. Makanya kembali lagi saya bilang, kalau ada dhamma suka nih latihan meditasi, ikutan, pancarkan cinta kasih. Karena kita hidup bukan hanya satu kelahiran, kita hidup sudah banyak kelahiran. Dalam kelahiran ini kita melatih diri. Tapi bagaimana dengan 5 kelahiran sebelumnya, 100 kelahiran sebelumnya, 1000 kelahiran sebelumnya? Mungkin kita banyak melakukan pembunuhan, banyak melakukan pencurian, banyak melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak kita sadari. Kemudian makhluk-makhluk itu semuanya datang kepada kita, menyerang bersama-sama. Maka ada namanya karma bersama, satu planet kena semua. Dulu saya pernah dengar satu cerita ya, dari seorang senior. Di satu wihara, ada seorang, maksudnya wihara di Taiwan itu selalu dipisahkan antara laki-laki dengan perempuan. Nah untuk perempuan itu kan satu gunung tuh, ada bikuni, samaneri, dan umat-umat perumah tangga yang memang berniat belajar dharma. Di gunung yang lain itu laki-laki biku, samanera, atau umat perumah tangga yang berniat untuk melatih diri belajar Buddha Dharma. Ini bercerita tentang seorang anak perempuan yang sudah ada di wihara tersebut selama 3 tahun. Rajin kebaktian pagi, karena biasanya waktu itu zamannya mereka itu kebaktian paginya jam 5 subuh, jadi bangunnya sekitar setengah 5 atau jam 4. Kemudian doa pagi jam 5. Kebetulan tahun itu anak perempuan ini tidak bisa lagi kebaktian pagi. Tiap kali kebaktian badannya nggak bisa diam, goyang-goyang. Jadi dalam wihara-wihara Mahayana itu karena jumlahnya banyak, bukan cuma 1-2 orang, jadi ada rules, nggak boleh goyang-goyang badannya. Kalau udah anjali seperti ini harus anjali, nggak boleh gerak lagi, benar-benar seperti patung 24 jam gitu ya, kalau bisa diam tidak bergerak. Latihan mindful sebetulnya. Anak perempuan ini tiba-tiba berubah di hari itu, dia badannya jadi goyang-goyang, terus nggak bisa diam. Jadi cukup mengganggu orang di kanan kiri, terutama orang belakangnya dia. Karena kalau di Mahayana kebaktian harus berhadapan-hadapan, jadi orang depannya dia pun melihat, ini orang kok goyang-goyang seperti orang mau pingsan. 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, goyang, lama-lama ada suara. Dia mulai tidak membaca sutra, tapi dia mulai
bersuara, desis keluar. Akhirnya orang-orang nggak bisa konsentrasi. Terus beberapa senior mencari bikuni senior, kemudian cerita bahwa anak ini mulai sejak seminggu terakhir ini kalau kebaktian badannya goyang-goyang, bahkan beberapa hari terakhir itu mulutnya suka berdesis sambil badannya goyang-goyang. Akhirnya biku senior bilang, udah anak itu suruh istirahat, jangan lagi kebaktian pagi. Nah, anak ini sejak hari kemudian itu diistirahatkan, tidak lagi kebaktian. Kemudian subuh bikuni yang tua itu memantau. Nah, tidak terjadi, tidak goyang-goyang, juga tidak berdesis. Akhirnya boleh kebaktian lagi. Waktu kebaktian lagi, badannya goyang-goyang lagi, berdesis-desis lagi lidahnya. Kemudian mengganggu lagi orang di kanan kiri depannya. Kemudian lapor lagi kepada senior, kemudian dibawa ke biku yang lebih senior lagi. Kebetulan biku yang senior ini bisa melihat masa lalu, kemudian bisa melihat alam-alam yang tidak terlihat. Kemudian biku senior ini bilang, kamu siapa? Bisa ngobrol sama makhluk tersebut. Jadi makhluk yang masuk ke dalam, nempel lah istilahnya ya, bilang, saya adalah makhluk yang menyimpan dendam kepada orang ini. Dulunya saya pernah lahir sebagai seekor ular di sebuah hutan. Kemudian perempuan ini adalah seorang laki-laki yang pekerjaannya sebagai pengambil kayu bakar di dalam kampung, tapi harus naik ke dalam hutan. Suatu ketika saya sedang melintas jalan hutan, kata si ular. Laki-laki ini mencari kayu bakar, bawa gerobak, kemudian lewat saya, kegilas badan saya. Udah kegilas mungkin dia berasa bunyi, karena saya ularnya cukup gede kan badannya, maju, gedek, bunyi klek. Kemudian orang ini mungkin ingin tahu apa yang sedang dilindas sama roda gerobaknya, dimundurkan lagi, kemudian dilihat, oh ular, terus maju lagi. Jadi akhirnya saya mati beneran setelah 3 kali dilindas. Terus orang ini pergi begitu aja. Saya mati penasaran, saya benci, saya marah, saya kesal. Kenapa kamu tidak minta maaf kepada saya? Bahkan kamu sudah membunuh saya tanpa sebab, padahal saya sedang melintas begitu aja, tidak mengganggu kamu sama sekali. Akhirnya saya di tiap kelahiran berusaha mencari orang ini. Dan tiap kelahiran mencari, tapi nggak pernah berhasil. Karena orang ini selalu melatih diri dalam tiap kelahirannya. Jadi di kelahiran yang sekarang nih, setelah saya menunggu, akhirnya ketemu, tapi nggak bisa membalas dendam. Di kelahiran yang sekarang, saya tungguin mencari celah kapan orang ini lengahnya. Dan ternyata pada saat kebaktian pagi, karena kebetulan mungkin tempatnya dingin, bangun pagi itu tidak menyenangkan, jadi bangunnya terpaksa, jadi sembahyangnya sedikit ngantuk. Ada momen-momen di mana ada kesempatan makhluk ini masuk. Kemudian masuklah ke dalam badan perempuan ini di saat perempuan ini lengah. Dan saya berusaha untuk mengacaukan hidup orang ini supaya dia tidak bisa lagi konsentrasi dan tidak lagi melatih diri. Kemudian suhunya bilang sama si makhluk ini ya, makhluk luar ini, kamu apa nggak capek membalas-balas seperti itu, membalas kebencian dengan kebencian, kamu nunggu sampai 1000 tahun sampai akhirnya kamu tidak lagi bisa dilahirkan di alam yang lebih baik. Ular ini bilang, saya sudah ingin balas dendam. Akhirnya dinasehati sama suhunya supaya kebencian itu hilang, harus diganti dengan cinta kasih. Dikasih dharma diajak ngobrol. Alot susah keluarnya. Kenapa? Dia bilang, saya sudah 1000 tahun, 1000 kelahiran menunggu. Bukan cuma 1 kelahiran, 2 kelahiran. Ini sekarang saatnya membalas dendam dan saya pengen dia mati, merasakan kematian yang pernah saya alami seperti itu, gak enaknya kayak gimana. Diajak ngobrol sampai berjam-jam. Akhirnya makhluk ini tersadarkan, dilepaskan anak perempuan ini dan kemudian udah dia lahir lagi. Istilahnya kita bilang pelimpahan jasa. Jadi apapun yang kita lakukan, entah itu yang baik ataupun yang buruk, akibatnya pasti kena ke diri kita sendiri. Oleh karena itu, saya sangat-sangat berharap 3 minggu di rumah ditambah lagi ke depan, entah berapa minggu lagi.
Kita betul-betul introspeksi diri menggunakan hati kita untuk lebih mencintai kehidupan kita. Jalankan sila sebaik mungkin, tidak membunuh, terutama sila pertama. Kemudian mulai mencintai lingkungan, mencintai dunia, mencintai kehidupan siapapun juga. Kemudian belajar menghilangkan yang negatif menjadi positif. Saling support satu sama lain. Mudah-mudahan kalau kita hidup dengan lebih mindful seperti itu, mengembangkan juga cinta kasih, mengembangkan hal-hal positif, maka kebencian, ketakutan itu akan hilang. Dan kita sangat berharap bahwa akhirnya penghuni satu planet adalah saudara semuanya, bukan lagi aku musuh kamu, kamu musuh aku. Iya, seperti itu sepertinya yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak pas, kemudian kalau ada kata-kata yang tidak jelas atau terlalu cepat, karena biasanya melihat ekspresi muka orang, jadi saya tahu kecepatan atau kelambatan kali ini ya seperti itulah kondisinya. Jadi mohon maaf, tapi saya sangat berharap Bapak Ibu semua sehat-sehat di rumah, satu sabar-sabar di rumah, jangan bosan. Kemudian yang sakit moga-moga cepat sembuh. Kemudian yang mengalami musibah karena kematian tetap pelimpahan jasa. Kemudian yang paling penting jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jangan balas kebencian dengan kebencian, tapi balas kebencian dengan cinta kasih. Jadi buka online banyak video-video atau mungkin meditasi bersama bagaimana melatih cinta kasih. Bapak Ibu adik-adik latihan. Sukses terus ya. Semoga batin kita semua berkembang. Namo Buddhaya.